Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana sistem perbankan bisa mencetak uang, tapi hanya dengan sedikit cadangan yang ada? Itu semua berkat sistem yang disebut fractional reserve banking. Tapi, apakah artinya itu untuk kita, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ekonomi? Sistem ini memungkinkan bank untuk meminjamkan sebagian besar uang yang mereka terima dari nasabah. Misalnya, jika kamu menabung 1 juta rupiah di bank, mereka hanya perlu menyimpan sebagian kecil dari jumlah itu sebagai cadangan, katakanlah 10%. Sisanya, sebesar 900 ribu rupiah, bisa dipinjamkan kepada orang lain atau digunakan untuk investasi. Dengan cara ini, uang yang seharusnya tetap berada di bank, justru digunakan kembali dalam bentuk pinjaman. Ketika seseorang menerima pinjaman, uang tersebut berputar kembali dalam ekonomi. Ini adalah cara bank menciptakan uang tanpa harus memiliki cadangan yang sebanding dengan total uang yang mereka pinjamkan. Tapi, seperti pedang bermata dua, sistem ini juga memiliki dampak besar pada ekonomi. Salah satunya, ia dapat menyebabkan inflasi. Ketika uang beredar terlalu banyak, namun tidak ada cadangan yang cukup untuk mendukungnya, nilai uang bisa menurun. Itu sebabnya inflasi seringkali terjadi saat ekonomi terlalu bergantung pada pinjaman. Selain itu, sistem ini membawa risiko besar. Jika terlalu banyak orang menarik uang mereka pada saat yang sama, bank tidak akan memiliki cukup uang untuk memenuhi permintaan, yang bisa menyebabkan bank run, sebuah krisis di mana bank kehabisan cadangan dan sistem finansial terguncang. Meskipun sistem ini tampaknya memberikan kebebasan finansial dan kesempatan untuk pinjaman, kita perlu memahami risiko yang terlibat. Karena uang yang kita simpan di bank tidak sepenuhnya aman, sebagian besar uang itu sedang digunakan untuk berbagai transaksi dan pinjaman. Jadi, pertanyaannya, apakah kita benar-benar memahami bagaimana uang kita diperlakukan? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa sistem perbankan bekerja untuk kita, dan bukan sebaliknya? Apakah kita siap menghadapi dampak dari sistem ini? Inilah alasan mengapa penting bagi kita untuk lebih memahami fractional reserve banking. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana sistem keuangan bekerja dan bagaimana kamu bisa melindungi uangmu, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, karena kita akan membahas lebih dalam lagi tentang topik-topik penting lainnya di dunia finansial. Tinggalkan komentar jika kamu punya pertanyaan atau pendapat tentang fractional reserve banking.